Kalau saya asal di Wonogiri gitu ya. Kemudian eh mungkin itu ya perkenalan singkat dari saya. Langsung saja ke teman-teman Insya Allah kita akan memperkenalkan siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Mungkin telah malang melintang gitu ya di dunia perwisan undip gitu ya. Telah silih berganti mengisi berbagai kajian keislaman ataupun kajian terkait sejarah keislaman di Royce undip gitu ya. Nah, beliau sudah tidak asing lagi di benak kita ataupun di telinga kita. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu siapa beliau ini. Mungkin teman-teman udah tahu nih siapa orangnya, kan tetapi teman-teman ada yang belum mengenal secara spesifik siapa beliau ini. Dan mungkin PPT-nya bisa disampaikan dulu. Oke, nah di sini beliau yakni Muhammad Edgar Hamas ya teman-teman. Nah, kelahiran Bulungan 8 Maret 95. Nah, masih muda sekali ya. Saya panggil Ustadz Edgar Hamas atau Mas Edgar Hamas saja gitu. Kemudian aktivitasnya sekarang beliau yakni mahasiswa sekaligus penulis. Kemudian emailnya di edgarhamas@gmail.com. Kemudian beliau juga punya berbagai platform media sosial ya, mulai dari IG, Twitter dengan nama atau ID Edgar Hamas. Kemudian beliau juga penulis aktif di Tumblr ya, meningkatkan ya bagi kita. Kemudian beliau juga punya Facebook ya, Facebook dengan nama Muhammad Ergan dan Telegram seperti itu. Nah, yang patut kita perhatikan di sini ya, ini beliau ini merupakan founder gitu ya, founder media belajar Sirah Nabawiyah dan sejarah Islam yakni Gen Saladin. Nah, ketika teman-teman nanti kepo habis diskusi ini selesai, silahkan kita buka Instagram gitu ya, kita buka Instagram, silahkan nanti cari Gen Saladin. Nah, teman-teman follow, insya Allah itu akan menambah khasanah pengetahuan Islam teman-teman, terutama terkait sejarah keislaman. Nah, kemudian moto hidup beliau yakni kun baria zaman, jadilah keajaiban zaman. Dan tokoh teladan beliau yakni yang pasti Rasulullah gitu ya. Kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As gitu. Nah, karya-karya beliau ini begitu banyak ya teman-teman, yang telah ditorahkan atau telah dituliskan. Yakni yang pertama ada buku yang berjudul Untuk Kalian Yang Rindu Perubahan, diterbitkan tahun 2015 oleh Proyu Media Yogyakarta. Kemudian menginjak di tahun 2017, beliau menulis buku yang berjudul Belajar dari Negeri Para Nabi, yang diterbitkan juga oleh penerbit yang sama, yakni dari Proyu Media. Kemudian yang masih dalam antrian ya teman-teman, antrian proses penerbitan, ada Aku Muslim dan Aku Bangga, serta Energy of Madinah. Nah, insya Allah saya siap mengantri untuk dua buku tersebut. Serta beliau ini juga merupakan penulis berbagai tulisan di media sosial dan cetak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya, Allah memberikan kesempatan saya rezeki berlebih untuk diberikan nikmat untuk menyantap gitu ya ilmu, salah satu ilmu dari beliau. Ini buku pertama, Untuk Kalian Rindu Perubahan. Jadi saya sedikit mengutip ya salah satu bab di situ, The Specific More, dalam kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan pada pagi hari ini, yakni ada 4 gitu ya, 4 ilmu yang harusnya kita miliki gitu ya teman-teman. Yang pertama, kebutuhan manusia pada ilmu agama itu seperti orang butuh makan. Artinya, jikalau kita tidak makan ya teman-teman, maka kita akan lapar dan akibatnya kita akan bisa meninggal dunia. Kemudian, kebutuhan manusia akan sejarah itu ibarat sebagai pakaian gitu ya. Artinya akan melengkapi berbagai aktivitas kita gitu teman-teman. Kemudian ketiga, kebutuhan kita akan ilmu komunikasi ataupun ilmu bahasa itu ibarat kebutuhan kita untuk menyampaikan informasi pada orang lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah wawasan terkini atau pengetahuan terkini. Itu ibaratnya sebagai sajian pelengkap. Artinya akan menjadi sebuah pemanis dalam pembicaraan dengan orang lain. Jadi the specific for ilmu agama, kemudian ilmu sejarah, kemudian ilmu bahasa, dan terakhir adalah wawasan terkini, tentunya yang harus kita miliki seperti itu. Dan kemudian kita lanjutkan lagi pada pengenalan kepada beliau, yakni pendidikan. Bagi teman-teman yang kepo terkait pendidikan Ustadz Edgar Hamas, bisa teman-teman simak gitu ya.
Yang pertama, beliau ini merupakan dulunya mahasiswa S1 di Al-Azhar Kairo gitu ya, teman-teman, dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dan sekarang itu sedang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Madinah seperti itu. Nah, itu biografi singkatnya dari narasumber kita yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Insya Allah beliau akan menyampaikan bagaimana gitu ya sejarah perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya, terutama di ilmu pengetahuan di masa Islam gitu ya. Kemudian bagaimana gitu, terutama kita mengambil hikmah dari ilmu pengetahuan tersebut dan pentingnya kita untuk nantinya mengaplikasikan ilmu tersebut. Nah, silahkan nanti ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dicatat terlebih dahulu, kemudian jangan lupa gitu ya, nanti untuk dituliskan di kolom chat Google Meet yang telah ada seperti itu. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman menyimak dengan seksama, buang pikiran-pikiran kotor supaya kita bisa menimba ilmu, supaya kita dapat mendapat siraman ilmu dari narasumber kita yang betul luar biasa pada pagi hari ini. Kepada Ustadz yang karena Mas, waktu dan tempat kami persilahkan gitu ya. Insya Allah waktunya sampai jam 10 gitu ya Ustadz. Terima kasih. Makasih Mas Diki, makasih juga sudah membaca bukunya. Saya terkesima dan terharu. Mas Dikinya membaca, terlebih spesifik for itu ya. Sesuatu yang benar-benar kita butuhkan banget teman-teman semuanya, ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan informasi terkini. Itu saya dapatkan dari mana ya? Saya agak lupa dari mana. Cuma jadi tulis itu sebenarnya bukan karena saya tahu, tapi justru karena saya ingin mengumpulkan ilmu, justru karena ingin mengikat ilmu itu, makanya perlu dicatat, perlu ditulis. Karena ada sebuah ungkapan, al-ilmu saydun wal kitabah qaidu. Qayyid suyudaka bila hibalil wathiqah. Famin al-hamaqah an tasida ghazalah wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu bagai binatang buruan dan catatan sebagai ikatnya. Ikatlah binatang buruan itu supaya dia tidak lari. Sebuah kebodohan ketika orang menerima ilmu, tapi dia tidak mengikatnya, itu seakan-akan baru saja berburu, mendapatkan seekor kijang, mendapatkan seekor buruan, namun kemudian kita dengan bodohnya melepaskannya, karena tidak diikat dengan catatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama wa qala fi suratin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Diki sebagai moderator dan juga kepada tadi teman yang membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi Mas Diki, teman-teman semua di Undip dan rekan-rekan semua yang dirahmati Allah SWT. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita yang paling kita cintai, yang kita rindukan syafaatnya, yang kita harapkan beliau ini. Kenapa nyambung dengan ilmu dan tema yang bakal kita bahas? Karena Rasulullah ini sebagai pembawa ilmu paling utama buat kita. Pembawa ilmu paling utama buat kita. Andaikan beliau nggak ada, barangkali Maskam Undip itu jadinya kuil Undip ya. Andaikan Rasul nggak ada, barangkali yang akan kita bahas ini bukanlah sesuatu yang berbau Islam, tapi sesuatu yang berbau tentang dinamisme dan animisme. Menyembah batu, menyembah matahari, menyembah sapi, menyembah pohon. Karena Indonesia ini, subhanallah, kalau kata Dr. Ruhib Sederjani, merupakan sebuah keistimewaan sejarah. Kenapa? Karena Indonesia ini jaraknya itu 17.000 kilo dari Arab. Tapi kok bisa menjadi negeri yang muslimnya mayoritas, bahkan negeri dengan muslim terbanyak di dunia. Itu kenapa para sejarawan itu cukup takjub dengan keadaan Indonesia. Maka ketika saya tanya pada ulama, dan itu ada di buku belajar dari negeri para nabi, beliau menjawab, Innallaha yuridu syai'an min Indonesia.
Allah ini pingin sesuatu dari Indonesia. Allah ini barangkali akan menakdirkan sesuatu yang besar dari Indonesia. Sebab ketika dipilihkan kuantitas yang banyak, kualitas yang semakin baik, kemudian cara beragama kita yang semakin menjadi variabel-variabel atau faktor-faktor yang mengantarkan kita pada sepertinya Allah ini mau sesuatu dari kita. Our God wants something from us. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang menjadi cermin bahwa Islam itu agama yang peradaban, agama yang lengkap, agama yang integral ke semua aspek-aspeknya. Nah, teman-teman semuanya, kayaknya panitia ini sengaja memilihkan tema yang cukup berat, tapi saya tidak mau memberatkan ya. Bayangin aja teman-teman, sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah itu udah bikin pening, ilmu pengetahuan pun udah bikin pening. Apalagi ini hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad tuh harusnya kita nongkrong di kamar, rebahan, apalagi kamu yang anak Twitter ya. Rebahan di kamar sambil makan samyang, terus minumnya pakai Thai tea, kemudian sambil nonton Netflix, nonton View, nonton drama-drama yang kita sudah list, ada apa namanya yang La Casa de Papel, apa tuh? Money Heist, ada yang mau murojaah Game of Thrones, ada yang mau ngeliat lagi betapa epicnya Avengers Endgame, ada yang belum sempat nonton Frozen dan kawan-kawannya. Ya nggak tahu deh gimana. Setiap kita punya selera masing-masing. Ada yang pengen denger Spotify. Tapi di hari Ahad ini, panitia ini membuat sebuah agenda jam 8:30 pagi. Sejarah ilmu pengetahuan. Sudah sejarah ilmu pengetahuan pula. Pening kali kepala ini. Gitu kan. Tapi makanya saya ini ketika ngelihat tornya, itu ngerasa kayaknya temanya tuh tema ngeprank emang. Temanya ngeprank ya. Berat, tapi isinya tuh ringan. Kenapa? Karena intinya tuh kita mentadaburi. Mentadaburi kenapa kita belajar, dan kenapa ada ilmu pengetahuan, dan kenapa orang itu kok, kenapa sih Allah bilang Allah itu bisa meninggikan orang yang punya ilmu beberapa derajat daripada orang yang punya ilmu. Rasul pun bilang, ada ulama, ada apa, Rasul bilang, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Permisalan orang yang berilmu dan yang gak berilmu, dan orang yang cuma beribadah aja tanpa ada ilmunya, itu seperti umpamanya antara aku dan sahabat yang paling rendah di antara kalian. Itu kata Rasulullah. Di sisi lain juga beliau bersabda, fadlul alim alal abid kafadli al-qamar ala sa'il kawakib. Permisalan orang yang berilmu dan yang gak berilmu, atau yang orang yang ibadah saja tanpa ilmu, itu seperti bulan di antara bintang-bintang kecil yang lain. Asik kan? Asik. Namanya juga Rasulullah. Rasulullah kan apa namanya, suka menggunakan analogi-analogi mudah buat mengumpamakan kita. Makanya beliau tuh orangnya romantis ya. Jadi orang yang nambah ilmu tuh seharusnya nambah enak dalam menyampaikan, karena dia menyampaikan sesuatu dengan perumpamaan yang sederhana. Makanya saya belum berilmu sih, tapi saya pengen mencoba menyederhanakannya. Einstein juga bilang, seseorang tuh belum dianggap memahami sesuatu dengan integral, dengan lengkap, kalau dia belum bisa menyederhanakannya dan menjelaskannya dengan sesuatu yang sederhana. So, teman-teman coba lihat di slide-nya. Saya sengaja memakai slide. Karena apa? Dan saya minta panitia barangkali bisa men-share ini ke grup teman-teman yang ikut kajian ini. Karena ini sengaja saya share untuk teman-teman catat. Karena ada yang malas nyatet, karena ada yang malas ngikutin kajian ini barangkali. Wallahualam, saya nggak tahu. Tapi saya husnudon, semuanya antusias. Namun saya sengaja bikin slide. Dan saya bikin slide-nya nggak di PowerPoint ya, saya bikinnya di Canva. Itu demi teman-teman. Biar apa? Biar ada catatan yang masuk ke kepala kita. Catatan. Penting catatan itu. Maka teman-teman semuanya, saya sedikit menggeser atau mengkoreksi temanya. Dan sebenarnya satu tema, cuma saya
pengen lebih spesifik, mentadaburi asal mula ilmu pengetahuan. Nah, apa yang teman-teman tahu? Saya pengen nanya, apa ilmu pengetahuan pertama yang hadir di muka bumi ini? Ilmu pengetahuan pertama yang lahir di bumi ini. Apakah ilmu bertani, ilmu memancing ikan, atau ilmu apa namanya tentang kenegaraan, ilmu tentang tata kota, atau ilmu apa? Ilmu apa yang pertama datang ke dunia ini? Maka next, ilmu pertama yang hadir di muka bumi ini, teman-teman semuanya, ternyata adalah ilmu agama. Ya. Kok bisa? Kok bisa ilmu agama? Ini apa ini? Macam-macam nih Edgar Hamas nih. Bukannya dulu orang-orang ini tidak beragama, kan dulu orang monyet, masa monyet beragama? Ya teori Darwin, namanya juga teori Darwin ya, itu dia masih teori. Teori itu bukan sesuatu yang sifatnya pembuktian. Dia belum ada buktinya secara real dan memang belum disepakati oleh orang, maka namanya juga teori kan. Teori yang mengatakan bahwa dulu manusia itu monyet. Yang mana itu ya bertentangan dengan bagaimana insight kita sebagai muslim. Sebab yang menjadi manusia pertama itu kan bukan dari monyet, tapi dari Nabi Adam alaihissalam, yang mana beliau ini orang pintar, teman-teman semuanya. Pintar. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum. Jadi ketika Nabi Adam masih di surga, Nabi Adam itu dikasih dan diajari semua nama-nama hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan tentang berbagai hal, nama binatang, nama perasaan, nama pohon-pohon, nama bulan-bulan, nama hari-hari, itu semuanya diajarkan kepada Nabi Adam. Makanya beliau ini justru malah menjadi orang yang cerdas, teman-teman semuanya. Cerdas beliau, cerdas. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha artinya semuanya. Nabi Adam diajari semua nama-nama. Ya, bapak moyang kita, kakek moyang kita, itu tentulah orang yang cerdas. Dan ketika nama-namanya diajarkan, teman-teman semuanya, ketika nama-nama segala sesuatu diajarkan, yang paling inti, yang paling utama, yang paling pertama, yang diajarkan kepada Nabi Adam adalah ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dunia ini tuh gak ada artinya kalau orang gak mentauhidkan Allah. Dunia ini tuh gak ada artinya kalau orang ini tidak mengenal Allah. Makanya ilmu pertama apa yang ada di muka bumi itu dideskripsikan dengan sangat ringkas oleh Malik bin Dinar. Masakinu ahlad dunia kharaju minha dhaqu atyaba ma fiha qila lahu wa ma atyabu ma fiha qala ma'rifatullahi azza wa jalla wa mahabbatahu. Itu terjemahnya kurang lengkap ya. Malik bin Dinar berkata, sungguh kasihan para penduduk dunia. Kasihan, masakin. Jadi kalau kamu di Arab, teman-teman semuanya, kamu bilang, ih kasihan ya dia, ih kasihan ya si fulan. Itu bilangnya bukan dengan kata-kata apa, miskin ya. Miskin itu artinya kasihan, teman-teman. Dalam conversation orang Arab. Wih, anta miskin ya, akhi. Kamu miskin ya, akhi. Bukan kamu gak punya duit, tapi kamu tuh kasihan, ya, akhi. Ketika kita lagi nilainya lagi jeblok di ujian, maka teman kita yang orang Arab bilang, anta miskin ya, akhi. Ente miskin, kasihan ente. Nah, itu yang dia maksud dengan miskin ya, bukan miskin gak punya duit. Tapi miskin tuh kasihan. Melas kalau bahasa undipnya ya. Melas orang-orang yang tinggal di dunia. Kharaju minha wa madzaqu atyaba ma fiha. Orang-orang yang tinggal di dunia tapi keluar tanpa merasakan hal yang paling indah. Zaku itu bukan merasakan sesuatu ya, tapi dia kayak semacam mencicipi makanan. Zako tuh kalau dari bahasa Arab yang cenderung lebih pada mencicipi makanan atau merasakan makanan. Karena makanan itu kan simbol kelezatan, simbol kenikmatan. Nah, di sini beliau berkata, orang tuh kasihan
keluar dari dunia ini alias mati ya, mati tanpa merasakan kelezatan yang paling lezat di dunia ini. Maka dikatakan pada beliau, memang apa yang paling lezat? Maka sang ulama Malik bin berkata, ma'rifatullah azza wa jalla wa mahabbatahu. Tahu tentang Allah, ma'rifatullah wa mahabbatahu, dan mencintai Allah. Kenapa, teman-teman semuanya? Karena dengan kita ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal siapa Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, firman Allah dalam Al-Quran, kemudian segala ketentuan Allah, syariatnya Allah, itu akan membuat kita tuh sadar bahwa dunia itu adalah sebuah panggung drama, kamu adalah seorang aktor dan aktrisnya, dan Al-Quran itu sebagai naskah utama untuk aktor dan aktris utama. Kamu akan tahu plotnya tuh gimana. Masalahnya orang kalau nggak tahu Allah, kalau nggak paham dan nggak kenal sama Allah, dia tuh tahu-tahu lahir di bumi, cengok gitu kan, lihat kanan, lihat kiri, dia bayi, kemudian semakin besar dia tidak tahu tentang Allah, dia nggak kenal dengan Allah, dia nggak tahu apa yang Allah ingin buat dia ketika dia hadir ke dunia. Maka dia seakan menjadi figuran saja, bermain-main menjadi domba, menjadi pohon, menjadi angin, menjadi awan di sebuah panggung drama itu. Berbeda dengan orang yang tahu bahwa Allah Tuhannya dan Allah nyuruh dia ke bumi, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pemakmur bumi. Dan akan ada masanya dia mati. Ketika dia mati, dia akan ngapain? Dia akan kemana? Tujuannya akan kemana? Nah, dengan tahu Allah, orang tuh bakal tahu plot hidupnya itu kayak gimana. Makanya benar banget ketika Malik bin Dinar berkata, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik lezatnya sesuatu di bumi ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bayangin coba, saya pernah nulis kan di di Instagram, judul tulisannya tuh kamu bukan figuran. Kamu bukan figuran. Di antara 8 miliar orang, 7 miliar, 7,5 miliar orang yang hidup di bumi ini, yang muslim itu cuma 1,3 miliar. Di antara yang muslim, yang sholat itu berapa? Di antara yang sholat itu yang khusyuk berapa? Di antara khusyuk itu yang sah berapa? Aduh, ada orang sholat khusyuk tapi nggak sah. Ada nggak? Waduh, dia berusaha khusyuk, nangis, tapi wudhunya nggak kena sikut. Aduh, nggak sah itu sholatnya. Di antara yang sah, yang diterima tuh sebagiannya apa seluruhnya amalnya. Maka semakin mengecil dan mengerucut, kita akan tahu bahwa kita ini bukan figuran, teman-teman. Kita ini adalah lakon utama. Kita ini adalah pemeran utama. Dan sebaik-baik pemeran utama adalah yang tahu naskah bagi pemeran utama. Naskah itu adalah Al-Quran, yang Al-Quran itu mengajak kita buat yang paling utama, ma'rifatullah. Kenal sama Allah. Tahu sama Allah. Dengan tahu sama Allah, kamu punya GPS yang tepat buat mencapai tujuan kamu. Next. Bisa dilanjutkan? Mas yang ya. Nah, pada awalnya teman-teman semuanya, sebelum ada ilmu pengetahuan yang lain, sebelum orang kenal bercocok tanam, sebelum orang kenal yang namanya mengolah besi menjadi alat harian, alat perang ataupun alat untuk properti rumah tangga, orang itu sudah kenal yang namanya menyembah pada Tuhan. Ya. Jadi ini saya dapatkan dari salah satu diktat kuliah, mata kuliah di Al-Azhar Kairo. Judulnya itu Al-Milal wan Nihal, sejarah agama. Sejarah agama. Sejarah agama ini juga mencakup sejarah ilmu pengetahuan. Jadi ketika orang-orang ini Nabi Adam alaihissalam, anak-anaknya ada Qabil, ada Habil, ada Syith, kemudian anak-anak keturunannya, itu sebenarnya pada awalnya al-aslu fiddin tauhidullah. Orang tuh kadang kita ini, jadi para ahli sejarah agama tuh berbeda pendapat dengan dua pendapat. Yang pertama ada yang bilang pada awalnya manusia itu mentauhidkan Allah. Jadi Tuhannya satu. Baru kemudian terjadi
penyelewengan sehingga orang tuh bertuhan banyak. Tadinya satu Tuhannya, namun karena risalah berhenti, nabinya wafat, anak turunannya hidup tanpa bimbingan seorang nabi, makanya anak-anak keturunan ini kreatif ya, inovatif menciptakan Tuhan baru. Kadang inovatif tuh nggak benar di beberapa sisi, ya. Apalagi sisi-sisi syariat. Membuat Tuhan baru, membuat sesembahan baru, membuat agenda-agenda syariat yang baru. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang bahwa pada awalnya manusia itu Tuhannya banyak. Namun kemudian semakin lama orang menjadi satu Tuhan. Tapi yang paling kuat pendapatnya, dan ini yang kita sepakati dan memang ini yang terjadi, Nabi Adam ketika turun ke bumi, ilmu pertamanya adalah ilmu tauhidullah, mentauhidkan Allah. Bukan Tuhannya banyak. Jadi, makanya kenapa Dr. Zakir Naik itu, teman-teman kalau bisa memperhatikan, beliau pernah ngomong sih, suatu kali beliau bicara, kalau Anda ini berkelana, menjelajah suku-suku yang belum tersentuh teknologi, kalian semuanya akan mendapati bahwa banyak sekali suku-suku yang belum tersentuh dunia luar, itu mereka ini secara fitrah menyembah Tuhan yang satu, monoteisme. Baru kemudian ketika ada sentuhan dari luar, mereka baru membuat sebuah penyelewengan. Jadi pada awalnya, pada intinya, agama itu satu, Tuhan itu satu. Baru kemudian terjadi penyelewengan yang membuat orang-orang itu kreatif membuat Tuhan. Itu di buku Al-Milal wa Nihal Jamiatul Azhar. Apa hubungannya dengan ilmu pengetahuan? Hubungannya dengan tadi itu. Dengan bahwa ilmu pertama dan ilmu yang paling utama bagi seorang muslim seperti kita, enggak sih, bukan muslim aja, bagi semua manusia sebenarnya. Semua manusia, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Dalam Al-Baqarah kita belajar itu ya. Bahwa ilmu pertama dan yang paling utama itu adalah mengenal Allah. Dan ternyata asal-usul manusia yang pertama itu adalah orang-orang yang ilmu pertamanya adalah menyembah Allah. Nah, di slide selanjutnya, next, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat dan mengkoreksi sejarah yang dulu pernah kita pelajari. Sebentar ya, saya izin pindah tempat. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan. Jadi lebih PW, biar enak gak kemana-mana pembahasannya ya. Slide yang ini teman-teman semuanya, di sini kalau teman-teman perhatikan, banyak banget sejarah di dunia ini yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita yakini. Napoleon Bonaparte dan banyak sekali orang-orang, termasuk Hermann Göring, jenderalnya Jerman, dia berkata, at-tarikh yaktubuhul faizun. Sejarah itu, the history is written by the victorious. Sejarah itu ditulis oleh yang menang. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang memenangkan perang. Sehingga sejarah yang kita baca sekarang, itu sejarah yang bisa dibilang sangat terpisah dan tercerabut dari yang namanya Islam. Kita ini ngelihat sejarah dunia, sejarah peradaban, kalau teman-teman ngelihat di IPS, di sejarahnya pas SD, pas SMP, SMA, itu loncat banget tuh. Bisa dilihat di slide ya.
Ada masa-masa prehistori seperti zaman Paleolitikum, zaman-zaman Neolitikum, zaman-zaman Mesolitikum, zaman-zaman batu, perunggu, besi, zaman-zaman prehistori ya, prasejarah. Kemudian secara mendadak dari zaman batu, zaman perunggu itu loncat menuju zaman Firaun. Zaman Firaun di Mesir, zaman Mesopotamia, zaman Sungai Indus, zaman peradaban di Irak, Babilonia. Kemudian secara mendadak, padahal peradaban Mesir, peradaban Babilonia, Mesopotamia itu tahun 3000 sebelum Masehi. Tahu-tahu loncat ke tahun 1600, tahun 1300, tahun 1200. Kemudian zaman modern, bisa dilihat, jadi dari Ancient Age, zaman 3000 sebelum Masehi sampai 478, itu ada diinisiasi oleh penemuan tulisan, kemudian ada peradaban Mesir juga dalam beberapa gambar lainnya. Nah, tahu-tahu pindah zaman itu bahasannya tuh karena semua sejarah yang kita lihat, teman-teman lihat itu ya, semuanya tuh orientasinya dan porosnya itu poros yang sangat Eropa. Zaman itu dianggap modern, jadi pembeda antara zaman modern dan enggak itu adalah zaman Renaissance atau abad pencerahan Eropa. Zaman itu dianggap kuno ketika zamannya Romawi. Zaman itu dianggap maju ketika Eropa maju. Gitu. Jadi porosnya itu Eropa. Bahkan ketika teman-teman lihat di peta dunia sekalipun, jadi saya pernah, karena saya sejak SD itu memang suka sama peta gitu. Saya belajar peta dan ternyata saya sanksi agak ragu kenapa peta Greenland itu kok sebesar benua Afrika. Teman-teman tahu Greenland yang di dekat Kanada ya. Di sebelah kirinya Eropa itu ada kayak semacam pulau namanya Greenland. Itu kok kayak gede banget. Sama Afrika tuh kayak sama besarnya, size-nya. Padahal di actual size-nya, Greenland itu cuma 1/8 bahkan 1/9 Afrika, teman-teman semua. Kenapa? Eropa itu ternyata kalau peta Indonesia di fitting ke peta Eropa, Indonesia itu jauh lebih besar dibanding benua Eropa. Bahkan Pulau Sumatera itu lebih besar dibanding seluruh wilayah Inggris. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok yang sampai ke kita peta dunianya kok Greenland besar sekali, Eropa besar sekali. Jadi Eropa yang kamu lihat di peta dunia itu Eropa yang nggak nyata, teman-teman. Eropa itu lebih kecil dari itu. Kenapa? Karena itu merupakan produk dari pasca imperialisme dan kolonialisme Eropa. Seakan-akan Eropa ini ingin memberitahu kepada dunia, memberitahu kepada kita bahwa Eropa itu gede benuanya, makanya mereka wajar menjajah negara-negara lain. Kenapa? Dalam beberapa peta pun Eropa ini ditaruh di tengah. Jadi Eropa, kemudian Asia di sini, Amerika di sini, Eropa di tengah-tengahnya. Karena apa? Itu sengaja dibuat untuk membuat peta yang Eurosentris. Ini bukan konspirasi, teman-teman. Yang bilang pun tuh orang Eropa sendiri, orang Inggris sendiri. Jadi diciptakan peta dunia itu seakan-akan Eropa tuh di tengah dan mereka tuh berhak untuk datang ke negara lain. Mereka tuh besar sehingga berhak untuk datang ke negara lain sebagai penjajah. Dan sejarah yang kita baca, itu sejarah yang cenderung porosnya atau sentralnya itu kok ngikut Eropa. Kenapa, teman-teman semuanya? Nah, ini yang perlu kita perbaikin. Makanya kita ini panitia kan pengen ngebahas sejarah ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Kok kalau lihat slide-nya nih, semuanya itu serba Eropa. Waduh,
The Fall of Western Roman Empire. Kemudian Columbus discover Amerika, ini juga pembohongan yang luar biasa. Columbus menemukan Amerika. Apaan Columbus gak nemuin Amerika? Dia tuh datang menjajakkan kaki ke Eropa, ke Amerika dengan keadaan pikiran dia ngira itu India, teman-teman, bukan Amerika. Dan sekarang alhamdulillah orang-orang Eropa dengan isu Black Lives Matter itu patung-patung tokoh-tokoh rasis seperti Columbus itu dihancurkan, mulai dirombak lagi sejarahnya. Mulai ada wacana baru di Eropa, mereka sadar diri. Ternyata sejarah mereka itu salah. Mereka perlu berdamai dengan sejarah mereka bahwa nenek moyang mereka itu adalah orang-orang haus darah. Columbus ketika datang ke Amerika, dia membunuh hampir 100 juta penduduk asli. Pizarro ketika mereka datang ke Amerika, dan beberapa penjelajah Spanyol, Portugis, Inggris ketika mereka datang ke Afrika. Ada 6 juta orang Kongo yang mati dibunuh oleh Kaisar Belgia. Negara kecil itu membunuh jutaan warga Kongo. Sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ketika membuka sebuah negeri, datang ke sebuah kota, mereka justru malah mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan peluhnya untuk mengajarkan manusia tentang lagi-lagi ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini PR besar buat Eropa, dan alhamdulillah mereka sadar. Orang Eropa ini mulai berwacana untuk merekonstruksi orang atau menulis ulang sejarah mereka supaya mereka tahu bahwa mereka punya sejarah kelam. Nah, kita ini kaum muslimin nih perlu juga nih kita sadar dari amnesia panjang kita. Kita mengira bahwa kita ini kaum figuran, umat kelas 3, enggak. Sepanjang sejarah kita ini adalah umat aktor utama dalam segala peradaban. Kenapa saya bilang kayak gitu? Next slide. Nah, berbeda jika dilihat dari para nabi. Jadi, saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk melihat timeline sejarah bukan pada sesuatu yang diajarkan oleh buku sejarah kita. Ya, silakan lihat. Tapi coba saya ingin ngajak teman-teman melihat sejarah timeline-nya, pencapaian-pencapaian manusia, itu dari yang kita yakini sebagai muslim. Bahwa ada sebuah maksud kenapa Allah mengutus 20, bukan 25 aja ya. Nabi dan Rasul itu ada sangat banyak. Nabi itu ada yang bilang 124.000, Rasul itu ada 400. Namun yang wajib kita ketahui ada 25. Dan 25 ini yang tersebut dalam Al-Quran, itu ketika disebutkan dalam Al-Quran itu nggak iseng Allah ya. Allah nggak iseng ketika nyebut Nabi dalam Al-Quran. Itu supaya kita mengambil sinyal dari Allah. Salah satunya adalah supaya kita tahu timeline sejarah umat manusia ini itu tidak lekang dari yang namanya seorang dai dan dakwah dan orang yang didakwahi. Tidak pernah ada masa ketika umat manusia itu tidak kenal atau tidak dikenalkan dengan Allah. Makanya kenapa ada nabi, ada rasul, itu supaya umat manusia sepanjang zaman, gelombang-gelombangnya itu tahu, kenal, dan sadar bahwa ada pencipta yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita hijrah dari slide yang keempat ke slide yang kelima untuk menyegarkan pikiran kita. Kita kira yang bertani itu, orang yang pertama kali bertani itu adalah orang-orang yang mantan monyet, kemudian mereka ini ada zaman food gathering, dulu kita di sejarah bilang kayak gitu, ada zaman nomaden, zaman mengumpulkan makanan, zaman berburu gitu kan, dengan keadaan mulutnya masih moncong, kemudian masih punya ya seperti homo sapiens, homo hominin lupus, homo meganthropus kayak gitu dan sebagainya. Kita perlu hijrah dari pikiran itu ke pikiran bahwa kalau memang kita yakin manusia pertama itu adalah orang yang cerdas, orang yang paham, orang yang soleh, maka kita menemukan bahwa di sini saya
nukilkan dari buku Milal wa Nihal juga, sejarah agama-agama dan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Nabi Adam alaihissalam itu merupakan manusia yang pertama kali bertani, teman-teman semua. Dan anak beliau kan, coba teman-teman perhatikan di kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama loh, manusia pertama. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Nabi Adam punya dua anak yang katanya namanya Habil dan Qabil. Ya, sebagai sebuah koreksi, nama Habil dan Qabil itu bukan nama Al-Qur'an ya. Oke? Yang belum tahu, nama Habil dan Qabil itu nama perjanjian ya kitab-kitab Taurat dan Injil. Jadi dari kisah-kisah Israiliyat, bukan dari Al-Qur'an. Tapi ya karena dia nggak ngaruh juga sama akidah kita, ya bolehlah kita memakai dengan nama Habil dan Qabil. Terlepas siapakah sebenarnya namanya kita juga nggak tahu. Tapi bolehlah pakai Habil dan Qabil. Dikisahkan Habil itu adalah seorang petani. Habil petani, ya. Qabil itu seorang peternak. Jadi sejak zaman Nabi Adam saja sudah ada pertanian dan sudah ada perburuan, peternakan. Manusia pertama. Kok bisa semaju itu? Ya bisalah, Nabi Adam kan diajari wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajari ilmu pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajarin ini namanya jagung ditanam jadi pohon. Ini namanya pisang ditanam jadi pohon. Ini namanya sapi diburu, disembelih jadi daging. Semua itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman semuanya. Jadi perlu kita ternyata menyadari orang yang pertama kali bertanam, berburu, itu kan fitrah manusia juga. Dan itu semua dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, orang yang pertama kali merancang kota, dan yang pertama kali menjahit pakaian, itu Nabi Idris alaihissalam. Ya, paham? Masih ingat kan urutan nama Nabi dan Rasul kan? Coba kita nyanyi sama-sama lagu Raihan ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, sampai wal akhiru qatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Habis Nabi Adam, Nabi Idris, sebenarnya ada Nabi lagi ya. Cuma yang disebut oleh Al-Quran Nabi Idris. Setelah Nabi Adam, Nabi itu Nabi Syith namanya. Anaknya Nabi Adam. Nabi Syith ini adalah putra Nabi Adam yang Allah karuniakan suhuf atau juga ilmu pengetahuan juga, lembaran-lembaran wahyu dari Allah. Nabi Idris mengapa kok disebut sebagai perancang tata kota pertama dan penjahit pertama? Kalau penjahit itu memang ada dalam kitab sejarah seperti Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa riwayat lainnya dalam hadis. Kalau perancang tata kota, ini saya dapatkan dari sejarah Mesir. Jadi dalam hieroglif Mesir kuno, jadi ada sebuah ilmu namanya Egyptologi. Di situ ada satu hieroglif atau sebuah prasasti ya kalau kita lihat sekarang, kalau pakai bahasa kita. Prasasti yang menggambarkan dan mengisahkan tentang seorang bernama Khanuh. Khanuh ini adalah orang yang pertama kali menata kota dan membuat arsitektur kota. Mentata mana nih alun-alunnya, mana gedung pemerintahannya, rumah di mana, sawah di mana, kanal di mana, sungai di mana, jembatan di mana itu. Siapa dia? Khanuh ini ternyata setelah dikonfirmasi oleh para ahli sejarah adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi bukan, coba teman-teman perhatikan ya, ilmu-ilmu penting dalam kehidupan ini itu ternyata diajarkan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang kenal sama Allah. Kenapa coba? Kenapa? Kalau orang udah kenal sama Allah, orang udah tahu tugasnya dia di bumi sebagai seorang pemakmur bumi, seorang pemimpin, seorang yang mengurusin bumi, maka dia akan sangat banyak inisiatif dan sangat banyak kreativitas dia untuk memakmurkan bumi dengan cara-caranya Allah yang diridhoi oleh Allah. Maka Nabi Adam ketika sampai ke bumi bertemu dengan Hawa, bertani, beternak.
berburu. Nabi Idris, orang soleh juga, seorang nabi, perancang kota, seorang penjahit. Nabi Nuh alaihissalam, perancang kapal, nggak main-main. Dalam beberapa riwayat, kenapa beliau ini bisa merancang kapal? Karena beliau punya basic seorang najjar. Najjar itu artinya tukang kayu. Jadi semua nabi itu punya profesi masing-masing, teman-teman semua. Dan profesi itu teman-teman semuanya bukan profesi yang iseng-iseng saja. Profesi yang kalau kata orang Jawa dilalah saja. Apa sih yang kebetulan aja? Enggak ada yang kebetulan. Nabi Nuh ini ketika membuat kapal, dan ketika beliau membuat kapal kan orang-orang tuh kan mengajak beliau buat kapal kok di atas gunung. Kenapa mereka mengajak beliau dengan kayak gitu? Karena di masa itu orang tuh sudah tahu bahwa dalam dunia itu ada teknologi bernama kapal. Makanya mereka ketika ngajak Nabi Nuh, sebab mereka tahu kapal itu biasanya di laut, bukan di gunung. Bisa dimengerti? Nabi Nuh ini perancang kapal, teman-teman semuanya. Najjar, seorang tukang kayu. Makanya kayu yang beliau pilih itu juga bukan kayu main-main. Bahkan subhanallah dalam beberapa kitab sejarah dikisahkan nama-nama pohon yang dipilih Nabi Nuh sebagai bahan terkuat untuk membuat kapal yang kemudian bisa bertahan selama berpuluh hari lamanya, bahkan bertahun-tahun lamanya ada di atas air bah. Ketika zaman bumi diliputi oleh air. Ada yang bilang itu zaman glasial. Wallahu alam apakah itu zaman glasial atau beda lagi. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini dikenal, bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa wa'alanna lahul hadid. Nabi Daud ini memiliki kemampuan seorang pandai besi. Beliau seorang perancang baju perang, perancang teknologi persenjataan dengan besi. Di zaman itu, zaman kapan? Nabi Daud itu. Coba, Nabi Daud itu sebelum Nabi Musa ya. Subhanallah ya. Bukan. Musa dulu baru Daud ya. Jadi sekitar masih sebelum Masehi itu teman-teman semuanya. Masih sebelum Masehi dan Nabi Daud itu sebagai inisiator pertama yang menemukan teknologi bagaimana caranya memaksimalkan kegunaan besi dalam properti sehari-hari, dalam pertempuran, dalam militer, dalam ekonomi, dalam industri. Itu seorang nabi, orang yang soleh. Dan dalam hadis Bukhari, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amal yadihi." Ini hadis luar biasa ya. Tidaklah seseorang itu, jadi hal terbaik yang dimakan oleh seseorang, ya, makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang didapatkan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Bukan karena minta, bukan karena mengemis, tapi karena usaha dia sendiri. Itu sebaik-baik makanan. Apa hubungannya dengan sejarah ilmu pengetahuan dan slide ini? Rasul melanjutkan, wa inna nabiyallahi Dawud, Nabi Allah Daud alaihissalam, kana ya'kul min amali yadihi. Beliau ini makan dari hasil jerih payah beliau. Sebagai apa? Sebagai seorang ahli perancang besi. Apakah beberapa slide ini sudah bisa mengagetkan kita semua? Kalau nggak kaget, ya alhamdulillah berarti sudah pinter ya. Kalau baru kaget, ya alhamdulillah berarti kita semakin membuka cara pandang kita bahwa ternyata banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan teknis tentang memakmurkan bumi itu datang dari orang-orang yang soleh, teman-teman semuanya. Dan itu adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kita perlu mengembalikan fungsi. Seorang muslim itu gak cuma konsumen. Muslim itu produsen, teman-teman. Muslim itu bukan korban produk. Muslim itu pencipta produk, teman-teman. Muslim itu bukan objek. Muslim itu subjek. Makanya ketika para sahabat-sahabat muhajirin datang ke Madinah di zaman Rasulullah Muhammad SAW,
Apa yang mereka lakukan? Mereka ini tidak mau menjadi konsumen pasar saja. Jadi pasar Madinah saat itu yang menguasai adalah orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Mereka tidak mau perekonomian didominasi oleh orang-orang kafir. Makanya turun gunung nih hero-hero kita. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf. Ini nih hero-hero ekonomi nih. Mereka turun gunung dengan ide-ide ekonominya, datang ke pasar dengan modal paling minimal 2 tahun setelah itu, setahun setelah itu menjadi saudagar, bro. Sis. Ini sangat-sangat, ini yang perlu kita ambil ya hikmahnya ya. Jadi nggak cuma periwayatan aja. Kita perlu menjadi subjek, jangan objek. Produsen, jangan terus-terusan jadi konsumen. Sebab ilmu-ilmu dasar pengetahuan itu dari orang soleh. Dan ilmu-ilmu ini bersifat sesuatu yang menghidupkan, bukan sesuatu yang memudaratkan. Subhanallah. Next. Masih ada setengah jalan lagi ya. Sampai jam berapa sih? Jam 10 ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman semuanya, ini saya ambil, kalau teman-teman mungkin barangkali nggak asing karena dia pernah kami post di Gen Saladin ya. Jadi Imam Ghazali beliau suatu kali berkata kepada muridnya, "I'lam ayyuhal walad, ketahuilah wahai anakku, bahwa semua nasihat ini kata yang luas ya, bahwa semua ilmu pengetahuan, semua disiplin ilmu, semua wawasan, itu muara aslinya adalah pada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu teman-teman? Al-Quran. Jadi segala ilmu pengetahuan, segalanya. Kalau tadi kan, jadi kenapa saya membahas slide 6 yang ini? Slide 1 sampai slide 5, saya ini sebenarnya ingin mengajak teman-teman untuk menggali dan memperbaiki cara kita berpikir tentang ilmu pengetahuan sebelum adanya Al-Quran. Bahwa pertanian, teknologi industri besi, perkapalan, tata kota, bahkan fashion ya, jahitan kan, baju, itu semuanya adalah teknologi atau ilmu yang diajarkan oleh orang-orang soleh, oleh para nabi. Yang memang kemudian dikembangkan juga oleh para umat manusia, namun dasar-dasarnya oleh para nabi dan rasul. Nah, sekarang kita masuk ke fase bagaimana kemudian Al-Quran ini menjadi sumbu, obor, pengetahuan yang menginspirasi umat Islam menjadi umat yang melek banget sama ilmu pengetahuan. Jadi, cara pandang ulama-ulama terdahulu ini diwakili dengan kalimat ini. Kalimat yang saya harap teman-teman semuanya memahaminya dengan sangat-sangat fokus. Bahwa segala nasihat, segala ilmu, segala wawasan, segala disiplin ilmu pengetahuan, itu muaranya, sumbernya, kawah candra di mukanya, itu ada ya pada yang dibawa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan hadis. Lengkap. Saya bilang lengkap? Lengkap. Ya. Apakah itu kata saya? Bukan kata saya. Itu kata Allah. Maka beliau melanjutkan, jika memang kamu sudah menemukan ajaran itu, yaitu Al-Quran dan hadis, mengapa kau harus meminta nasihatku? Dan jika ajaran itu belum sampai padamu, sebenarnya hidupmu selama ini buat apa aja? Ini sebuah sindiran ya sebenarnya. Sebuah tamparan kepada kita. Kita ini kadang belajar kemana-mana, belajar matkul ekonomi ke Adam Smith, belajar matkul sosial, baca Das Kapital, membaca matkul biologi, baca Darwin, membaca matematika, baca Fibonacci, baca tentang politik, bahas ke siapa yang politik ya? Yang punya Treatise Politika, Thomas Aquinas juga, Montesquieu, ngebahas apa lagi? Banyak sekali lah. Banyak sekali kita bahas. Kita ini memang ada di zaman yang mau nggak mau
Harus kayak gitu ya. Susah memang untuk keluar dari sistem ini. Karena kita terlanjur masuk ke sistem. Tapi ini ikhtiar kita buat memperbaiki cara pandang kita. Bahwa sebenarnya, sejatinya, yang membuat kita hebat, itu ada di ruang tamu kita, ada di lemari kita, ada di tas punggung kita, Al-Quran itu. Kamu belajar ekonomi dari Adam Smith. Orang Eropa belajar ekonomi dari Adam Smith. Ya, majunya kamu ya mentok-mentoknya kayak orang Eropa sekarang yang lagi krisis itu. Kamu belajar tentang sosiologi dari contoh belajar sosiologi dari mana ya? Ya, buku-buku para sosiolog, belajar filsafat dari Immanuel Kant, tuh kan. Belajar politik dari Engels, dari Karl Marx, dari Niccolo Machiavelli. Yang mentok-mentoknya kayak Eropa sekarang, yang lagi rusuh ini pada akhirnya, mereka sudah sadar, mereka sudah sampai pada kesimpulan, mereka makmur, tapi hatinya kosong. Dan itu tidak berhenti. Sudah makmur, hatinya kosong, sekarang kemakmuran itu dipertanyakan. Karena mulai ada krisis, karena mulai ada chaos ekonomi yang membuat negara-negara Eropa yang selama ini di atas angin, ini mulai bangkrut. Yunani yang tadinya luar biasa jadi bangkrut. Inggris nih mulai keluar dari Uni Eropa. Amerika yang katanya make America great again mulai runtuh. Orang mulai mempertanyakan sistem mereka masing-masing. Makanya kalau kita belajar saja dan mencukupkan diri dari konsep-konsep yang selama ini membangun Eropa, mentoknya ya bakal kayak mereka. Makanya perlu juga, selain membaca ilmu mereka, dan itu penting dan sangat bagus. Jadi ilmu dari mana saja, boleh. Tapi kita perlu belajar dari sumbu pengetahuan utama dan asli yang kita punya, yang membedakan kita dari mereka. Apa itu? Next slide. Terima kasih. Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami menurunkan kepadamu kitab Tibyanan likulli syai'. Yang mana kitab ini, Al-Quran, Tibyanan likulli syai'. Explanation for everything. Explanation for everything. Segala sesuatu dijelaskan dalam Al-Quran. Wahudan. Gak cuma penjelasan. Penjelasan ini mengandung petunjuk. Huda. Kenapa kok saya bilang beda antara penjelasan dan petunjuk? Betapa banyak orang yang pintar. Dia melakukan explanation yang luar biasa. Penjelasannya itu berkoar-koar. Dari A sampai Z paham dia. Tapi gak ada huda dalam dirinya. Gak ada petunjuk dalam dirinya. Maka orang pintar tuh kadang jadi fitnah juga kalau dia gak ada petunjuk. Banyak orang pintar yang justru menjadi fitnah. Makanya fungsi Quran itu, selain tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu, wahudan. Dan penjelasan ini mengandung petunjuk. Subhanallah ya. Wabushra. Dan kabar gembira. Gak membuat sedih Quran. Gak membuat hidupmu susah. Gak ngebuat kamu tuh tersempitkan. Gak ngebuat kamu tuh ngerasa disulitkan. Enggak. Bushra. Kabar gembira. Lil muslimin. Bagi orang-orang yang muslim. Muslim itu apa? Secara bahasa. Orang-orang yang berserah diri. Berserah diri full pada Al-Quran. Berserah diri mencurahkan perhatiannya. Isi kepalanya. Hatinya. Jiwanya untuk fokus pada Al-Quran. Maka Quran akan ngasih dia fokus pada Quran. Quran ngasih dia 3 hal. Tibyan, penjelasan atas segala sesuatu. Huda, petunjuk. Rahmah,
Saya lupa tadi. Rahmah, rahmat, ketenangan hidup, wa busyra, dan kabar gembira. Coba, kamu fokusnya satu, Quran ngasih kamu 4. Combo. Bonusnya banyak. Nah, hal inilah teman-teman semuanya yang menjadi kaidah utama bagi para sahabat. Ketika mereka berinteraksi dengan Quran, mereka selalu saja menemukan hal-hal yang hebat dalam Quran yang cocok dengan segala seni hidup mereka. Dalam ekonomi ada, dalam astronomi ada, dalam geografi ada, dalam biologi pun ada, dalam ilmu kandungan pun ada, laktasi pun ada. Next. Nah, ilmu pengetahuan dalam Islam, teman-teman semuanya, itu porosnya dari Al-Quran. Sumbunya, obornya, fundamentalnya, dasarnya dari Al-Quran. Ini saya cuma sampaikan 7 dari banyak ya. Jadi karena buat slide-nya tadi pagi, pakai Canva lagi. Saya cuma ingin mengambil contoh di antara contoh-contoh yang banyak. Bahwa Quran itu menjadi inspirasi bagi para ilmuwan muslim sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat. Pertama dalam astronomi. Bayangkan para sahabat, seorang penggembala kambing, penggembala domba, penggembala unta yang tidak tahu teknologi yang dimiliki Persia tentang ilmu perbintangan, yang nggak tahu tentang ilmu administrasi ala Romawi, tahu-tahu ada Quran datang ke mereka dan ada sebuah ayat berkata wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Bintang itu punya fungsi sebagai alat penunjuk arah. Asli emang. Itu mengindikasikan yang luar biasa. Bukan kata-kata Nabi Muhammad jelas. Tapi itu firman Allah dan ayat singkat itu seperti menjelaskan banyak sekali dasar. Jadi bintang itu penunjuk arah. Bintang penunjuk arah. Wa alamat. Dan dia menjadi alamat. Kamu mau kemana? Lihat bintang ini. Kamu mau ke situ? Lihat bintang itu. Kalimat singkat dalam Quran. Wa alamat. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia sebagai alamat, sebagai tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan karena bintang-bintang itu mereka bisa tertunjukkan dalam kesesatan di jalan, di laut, di padang pasir. Ayat singkat itu menginspirasi para ilmuwan muslim untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu astronomi. Jadi bukan semata-mata kaum muslim itu menelan mentah-mentah ilmu perbintangan Persia ketika mereka membebaskan Persia. Ilmu itu ada dan ternyata dasarnya bagi kaum muslim itu ada. Al-Qur'annya dimiliki kaum muslimin, kemudian mereka belajar ilmu perbintangan, ilmu tentang astronomi dari Persia. Beda ya, astronomi sama astrologi ya. Astronomi ini belajar tentang bintang-bintang demi sesuatu yang sifatnya sains tentang tentang letak, tentang kiblat, tentang permusiman, tentang iklim dan kawan-kawannya. Kalau astrologi melihat bintang untuk menentukan nasib, itu nggak boleh. Kalau astronomi boleh, teman-teman semuanya. Gitu ya, teman-teman. Iya. Ini saya ngajak anak saya ya. Biar enggak nangis. Nah, begitu teman-teman. 2, biografi. Ini saya sengaja sebutkan masing-masing suratnya biar teman-teman bisa cari sendiri dari Anomaly-nya bahwa gunung itu ketika kalian lihat bukanlah diam di tempatnya, tapi gunung ini berjalan sebagaimana awan berjalan. Asli itu bukan, kalau itu pasti yang ngomong bukan Nabi Muhammad, itu firman Allah itu. Karena orang dengan kacamata 1400 tahun yang lalu, gunung ya diam lah, masa bergerak sih. Tapi kita dengan sains sekarang tahu bahwa gunung itu bergerak, dan ini menjadi inspirasi bagi orang-orang untuk belajar geografi, penjelajahan, kandungan, jelajah angkasa. Ya ma'syaral jinni wal insi, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fangfudhu la tanfudhuha illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu mau menembus langit, kamu nggak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Itu kan inspirasi untuk
penjelajahan antariksa, teman-teman semuanya. Bahwa kalau mau ke atas, itu perlu ada daya dan gaya yang membuat dia ke atas. Bahkan tentang ketahanan pangan loh. Ketahanan pangan. Nabi Yusuf nggak perlu kuliah di Oxford atau Harvard, ya karena emang belum ada juga sih. Tapi beliau sudah punya insting ketahanan pangan itu sebagai seorang negarawan, dan kita bisa belajar dari Nabi Yusuf itu. 7. Leadership tentang Zulkarnain. Ini Quran loh. Tibyan, penjelasan atas segala sesuatu. Next. Nah, ini dia sirkulasi bagaimana kaum muslimin memindahkan ilmu dan memfilter ilmu. Jadi secara sederhana bisa teman-teman lihat di gambar, dari Al-Quran yang dibaca dan dipelajari dan dilaksanakan dan ditadaburi dan ditafakuri. Kenapa tafakur namanya? Bukan tadabur. Beda teman-teman. Beda antara tadabur dan tafakur. Beda ya. Bedanya bukan di hurufnya doang. Yang satu B, yang satu F. Enggak. Tadabur itu adalah membaca Quran dengan menghadirkan hati. Jadi kalau baca ayat surga, kamu senang, baca neraka, kamu sedih, baca tentang munafik, kamu takut sebagai munafik, baca orang beriman, kamu pengen jadi orang beriman. Kalau tafakur itu membaca Quran dengan orientasi, mencari ilmu pengetahuan, mengintisarikan, menyeripatikan ayat itu menjadi ilmu-ilmu pengetahuan dan disiplin-disiplin ilmu. Nah, tafakur ini menjadi dasar bagi para ilmuwan muslim. Terus yang ketiga, fase ketiga, filter. Ketika kaum muslimin membebaskan negara-negara Persia, India, Romawi, saya sebutkan India, Persia, Yunani, Romawi, saya sengaja sebutkan karena ini demi keadilan dan amanat ilmiah. Ya, benar, kaum muslimin itu mendapatkan ilmu-ilmu tentang astronomi dari Persia, ilmu tentang perhitungan dari India, ilmu tentang birokrasi dari Yunani, ilmu tentang kenegaraan dari Romawi. Ya, kita sebutkan, kita pengen adil, kita nggak mau bohong. Ilmu-ilmu ini masuk ke jagat pikiran para ilmuwan muslim, tapi nggak dimakan mentah-mentah. Kalau dimakan mentah-mentah, ya ilmu perbintangan India itu ada syiriknya, ilmu hitung-hitungan Persia ada syiriknya, ilmu birokrasi Romawi ada zolimnya, ilmu birokrasi Yunani juga ada zolimnya, maka ilmu-ilmu ini masuk ke kepala ilmuwan muslim, difilterlah kemudian, disaringlah kemudian dengan Al-Quran. Begitulah caranya. Hingga tampillah peradaban Islam. Peradaban yang menggabungkan ilmu-ilmu dunia yang sudah ada, ilmu India, Persia, Yunani, Romawi, dirangkai dan dibungkus, dibingkai dalam suasana dan atmosfer Quran. Itu yang menciptakan peradaban Islam. Saya tekankan, kenapa saya sebutkan India, Persia, Yunani, Romawi? Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Eropa yang cenderung sombong, gak mau mengakui bahwa majunya mereka hari ini itu berkat datangnya kaum muslimin ke Andalusia. Mereka tidak mau mengakui bahwa abad kebangkitan Eropa itu bermula dari ilmu-ilmu yang mereka dapat dari peradaban Islam di Andalusia. Mereka tuh sombong, gak mau mengakui itu. Maka next, kita akhiri dengan apa yang dikatakan oleh Gustave Le Bon. Le Bon, bukan Le Bon. Gustave Le Bon dalam bahasa Perancis ya. Jadi saya akhiri dengan sebelum jam 10 ya, 4 menit lagi. Dulu teman-teman semuanya tahun 732 Masehi. Berapa ratus tahun di sebelum kita. Itu pernah kaum muslimin itu kan masuk ke Spanyol tahun 711. Dan tahun 732 berarti berapa tuh? 32 kurang 11 berapa? 21 ya. 21 tahun semenjak kaum muslimin itu masuk ke Spanyol, kaum muslimin sudah sampai ke sebuah tempat bernama Tours. Tours ini 70 kilo dari Paris. Jadi pernah kaum muslimin menguasai
saya bisa mengatakan 2/3 Perancis. Kita pernah menguasai 2/3 Perancis di zaman ketika kaum muslimin membebaskan Andalusia. Jadi naik terus ke utara sampai kemudian ke Perancis, bahkan sampai ke Tours, yang mana notabene 70 kilo dari Paris. Namun kemudian ada sebuah peristiwa terjadi, kaum muslimin itu kehilangan semangat mereka buat berjuang, karena mereka semuanya sedang dalam keadaan jatuh, lagi seneng-senengnya sama harta. Kemudian timbul perpecahan antara orang-orang Arab dan orang-orang Berber, orang-orang Yaman, sehingga kondisi mujahid, kondisi pejuang saat itu kalah sebelum bertempur. Gak solid, orientasinya sudah kabur, sehingga pada bulan Oktober tahun 732, sebuah pertempuran terjadi bernama Battle of Tours, atau ada yang bilang Battle of Botih. Ma'arakatu Botih. Dalam bahasa Arab, Ma'arakah Bilatus Syuhada. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin kalah telak, dan ini menjadi pertarungan yang sangat menentukan, karena setelah itu terjadi, kaum muslimin tidak meluaskan lagi dakwah Islam ke Eropa. Jadi mentok di Tours. Yang memimpin orang-orang Perancis saat itu namanya Charles Martel. Nah, mereka menganggap kemenangan mereka ini kemenangan yang luar biasa. Mereka menganggap kemenangan ini, peristiwa itu merupakan kemenangan yang hebat bagi mereka. Namun, seorang Polymath Perancis, Polymath ini adalah orang yang ahli dalam banyak bidang, bernama Gustave Le Bon. Dia memiliki pandangan berbeda dalam bukunya, itu ya, saya sebutkan di slide. Dia memberikan komentar atas perang itu. Gara-gara muslimin kalah dalam penaklukannya, Eropa harus menunda kebangkitan sampai beberapa abad lagi. Subhanallah. Justru dia menyayangkan, kenapa muslimin itu nggak menang di Tours. Kalau menang, Eropa akan lebih cepat lagi bangkitnya. Dengan kalahnya kaum muslimin jadinya kehebatan Islam cuma terasa di Spanyol, dan Eropa dalam keadaan kegelapan. Subhanallah, itulah bukti real betapa hebatnya pengaruh ilmu pengetahuan yang kaum muslimin miliki, dan bagaimana cara kita menyegarkan pandangan kita tentang sejarah ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, penjelasannya dari Ustadz Ega Rahmat. Semoga teman-teman gitu ya yang menyimak bisa mendapatkan cercah pengetahuan ya pada pagi hari ini. Dan di sini teman-teman nanti jika ada yang ditanyakan silahkan dicek gitu ya, atau ditulis di kolom komentar gitu ya di Google Meet. Nah di sini udah ada satu pertanyaan gitu dari saudara Fazil Ferdiawan. Jadi ini dia bertanya, apakah Mas ada rekomendasi buku untuk mengetahui sejarah perkembangan ilmu dalam perspektif Islam seperti itu? Mungkin pertanyaan pertama ini bisa langsung dijawab oleh Ustaz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Banyak sekali buku-buku tentang itu, saya lupa sekali namanya apa, judulnya saya lupa. Tapi bisa teman-teman dapatkan ya di Taman Pintar Yogyakarta. Saya lupa, apa namanya saya lupa. Tapi teman-teman semuanya bisa mendapatkannya saya mendapatkannya di Taman Pintar Yogyakarta, karena habis Taman Pintar itu kan ada pasar buku ya. Nah kalau main ke Jogja, coba main ke situ. Itu ada buku-buku yang sangat bagus tentang sejarah ilmu pengetahuan dalam Islam, dan tidak cuma sejarahnya aja, disebutkan tokoh-tokohnya, disebutkan perspektif-perspektifnya. Itu dia. Sebenarnya sih dengan teman-teman itu mau meluangkan waktu buat jalan-jalan di Islamic Book Fair, entah dia di Semarang atau Jogja, pasti akan ada sangat banyak buku yang membahas tentang itu. Jadi mohon maaf, saya masih lupa. Bukunya ada di Wonosobo, saya di Bekasi sekarang. Karena judulnya agak panjang. Jadi PR nanti akan saya
akan saya coba tulis dan kami posting di Gazaladin barangkali. Gitu Mas, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustaz Edgar. Mungkin teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis gitu ya di chat di sini. Kemudian saya boleh tanya nggak Ustaz? Silakan Mas, silakan. Oke, jadi berhubung gitu ya, saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Bangunan, Fakultas Ekonomi gitu ya. Dalam masa sekarang ini kan, sebagaimana kita tahu bahwa segala apa hal terkait ekonomi itu berada dalam cengkraman kapitalisme dan liberalisme seperti itu. Artinya di sini, ketika kita pengen apa ya namanya ya, mengganti suatu sistem itu pasti kan butuh yang namanya strategi gitu ya, strategi yang itu butuh waktu yang begitu panjang dan butuh perjuangan. Nah, bagaimanakah gitu ya strategi-strategi yang dulunya seperti yang telah Ustadz Edgar Hamas tadi jelaskan, bahwa ketika para gitu ya para hero-hero yang tadi disebutkan mengubah ekonomi Madinah gitu yang dulunya dikuasai kaum Yahudi menjadi ekonomi yang berbasis Islam, itu bagaimana kiat-kiat atau strateginya? Mungkin nanti bisa kita terapkan oleh ekonom-ekonom kita gitu di masa depan, terutama para teman-teman di sini gitu ya, yang insya Allah nanti diberikan Allah untuk kemudahannya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Mas, teman-teman semuanya, kita ini bukan umat yang anti ilmu. Ada sebuah hadis, saya belum mengkonfirmasi ini kuat atau tidak hadisnya, tapi ini cukup masyhur. Al-hikmatu dhallatul mu'min aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah sesuatu yang hilang dari orang beriman, di mana dia menemukannya maka dia yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ketika kita memutuskan buat menjadi muslim, kita tuh nggak boleh anti sama ilmu pengetahuan sains yang ada gitu loh. Sebagaimana ketika zaman dulu para sahabat itu nggak anti sama ilmu-ilmu terapan Persia, India, Romawi, Yunani, nggak anti. Jadi interaksi kita pada ilmu yang kita baca sekarang, yang notabene bukan dari kita, bukan dari umat kita, itu jangan anti. Bacalah, rangkulah, tapi jangan dipeluk juga. Dia perlu difilter, ya. Makanya perlu banget yang namanya kepala kita ini perlu memiliki landasan. Landasan mana yang perlu diambil dan mana yang perlu di skip gitu ya. Mana yang perlu diadaptasi, mana yang perlu dibuang. Kayak gitu teman-teman semuanya. Enggak semuanya ilmu-ilmu terapan ini bisa kita sinkronkan dengan umat Islam. Tapi kalau ilmu sains yang notabene itu untuk kebaikan dan untuk maslahat umat manusia, itu pasti selalu berharmoni dengan Islam. Karena Islam itu agama pengetahuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu jikalau kamu nggak tahu. Itu kata Allah loh. Itu kata Allah. Firman Allah. Nah, mengenai pola-pola dan bagaimana cara kita untuk mengembalikan marwah dan mengislamisasi dan mereformasi, menggayat lagi atau membebaskan lagi, menaklukkan lagi ekonomi kita dengan cara yang Allah ridhoi, maka sebagaimana para sahabat dulu ya, kalau misalkan mau belajar dari sirah, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, dan para hero-hero ekonomi kita yang lain itu melihat dulu bagaimana corak dan pola ekonomi yang ada. Jadi datang-datang gak langsung merevolusi, tapi membaca dulu situasi. Membaca realitas ekonomi yang ada, yang mana notabene hari itu adalah pasar Yahudi Madinah yang didominasi oleh Bani Qainuqa. Apa yang mereka lakukan? Mereka meninggikan harga, mereka berlaku curang, mereka ada riba, mereka ada bunga, mereka ada kecurangan dalam timbangan. Melihat situasi itu, para sahabat kemudian berusaha untuk mendeliver ekonomi yang sehat dengan gerakan beli di warung muslim sendiri, gerakan untuk tidak terlalu bergantung pada ekonomi kapital,
tidak bergantung pada pemodal-pemodal, tidak bergantung pada apa namanya asing. Jadi apa namanya gerakan berdikari secara ekonomi itu dilakukan oleh para sahabat. Makanya subhanallah, pasar Yahudi Madinah ini itu lambat laun kehilangan pembelinya. Karena selain para sahabat ini membaca situasi, bagaimana, apa kekurangan, apa nih kekurangan pasar-pasar Yahudi? Karena mereka adalah satu-satunya pasar, orang mau gak mau harus beli di situ. Makanya kaum muslimin ketika Rasul datang ke Madinah itu membuat pasar saingan. Ya, jadi ada pasar saingan yang dibuat oleh para sahabat, terutama orang-orang muhajirin yang memang punya keahlian dalam berdagang, dalam berekonomi. Ya, pasar ini perlu dilawan dengan pasar. Dan ada kampanye juga untuk membeli produk dari muslim. Walaupun tidak menafikan juga, boleh-boleh saja membeli produk dari orang-orang yang non-muslim, ya boleh-boleh aja, namanya juga jual beli kan. Rasul sejak pernah berjual beli dan bahkan beliau pernah berhutang pada seorang Yahudi, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagai bentuk apa namanya jihad ekonominya, ya, para sahabat pun pintar melawannya dengan cerdas juga, dengan membangun pasar, membangun iklim ekonomi yang lebih sehat, sehingga orang itu beli ke pasar sahabat bukan hanya karena apa namanya faktor ideologis, tapi karena memang ada faktor keuntungannya lebih untung dengan pasar sahabat dibanding pasar Yahudi yang penuh riba, yang penuh curang, yang timbangannya kadang dilebih-lebihkan. Jadi benar sekali mengapa Rasulullah ini dikenal sebagai pedagang yang jujur, berintegritas, itu menjadi apa namanya slogan dan kaidah yang dijadikan oleh para sahabat untuk membangun pasar ekonomi Madinah. Kejujuran, integritas, apa namanya ramah pada pembeli, tidak melebih-lebihkan timbangan, kemudian tidak berbohong pada konsumen. Itu kan sesuatu yang membuat dengan sendirinya pasar Madinah ini, para konsumen ini merasa lebih terlayani dengan pasar. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana nasihat Ustadz terkait pembelajaran fisika, misalnya? Karena beberapa ilmu seperti gravitasi bukan Einstein penemunya. Dosen Ana bilang kalau itu pengaburan dari orang Barat. Kira-kira bagaimana menanggapinya Ustadz? Padahal itu yang kita pelajari sekarang. Syukur Ustadz. Apa tentang teori apa? Big Bang atau apa? Tentang teori gravitasi. Bukan Einstein penemunya seperti itu. Kira-kira ya, bagaimana kita menanggapinya? Allahu alam, teman-teman lebih tahu, dan saya bukan seorang polimet ya, seperti Gustav Le Bon. Saya belajar fisika cuma di SMP sama SMA saja. Tapi begini, saya dapat sebuah insight yang sangat bagus dari seorang ulama di Mesir, bahwa Islam ini sangat tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Islam membuka diri dengan ilmu pengetahuan. Namun ada beberapa kriteria dan ada beberapa rule of games, ya, aturan main yang perlu kita jadikan apa namanya rules dalam kita berinteraksi pada ilmu pengetahuan. Kalau ada teori yang belum sepenuhnya di apa ya dikonfirmasi kebenarannya dan dia masih dalam tahap teori, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan nas, dengan Quran, hadis, syariat, maka kedepankan syariat. Oke? Karena dia masih sebatas teori. Karena jadi teman-teman semuanya, tidak pernah ada pertentangan antara syariat dan sains. Gak pernah ada. Kalau ada pertentangan, kalaupun ada pertentangan, kemungkinannya hanya satu. Dia belum terkonfirmasi kebenarannya. Berarti dia masih teori yang selalu harus dengan syariah. Coba diperhatikan. Segala yang sifatnya sudah empirik,
sudah terbukti kebenarannya itu pasti nyambung dengan syariat. Tapi kalau ada teori-teori yang belum terkonfirmasi kebenarannya secara ilmiah dengan benar-benar bukti empiris, hanya satu kemungkinannya, dia berarti belum menemukan pembuktiannya yang benar-benar empirik, sehingga dia bisa merge dan ngeklik dengan syariat. Jadi begitu teman-teman semuanya. Begitulah cara aturan main kita dalam berinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas jawaban yang telah Ustadz Rika Rama sampaikan. Dan ada pertanyaan lagi dari Al-Fansyuri Muhammad. Assalamualaikum. Izin bertanya, kira-kira apa saran atau solusi dari Mas Edgar untuk kami yang berprofesi sebagai pengajar atau guru di sekolah ketika mengajar murid? Karena kurikulum dan materi dari Dikbud masih banyak yang membahas hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam seperti teori Darwin sampai saat ini masih dipelajari. Sedangkan kita harus melaksanakan kurikulum dan materi yang disusun itu. Ya, sangat bagus, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat zamani dengan keadaan kita sekarang. Maka salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah kita tidak perlu menghabiskan energi untuk memberontak sistem yang ada. Rebel itu sesuatu yang gak bagus. Dia menghabiskan energi dan tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada anak didik kita. Ya, jadi sebelum mulai pembahasan, kasih notes dulu. Jadi pembahasan itu ada di tengah-tengah. Awal dan akhirnya, starting touch dan finishing touch itu harus ada dalam bingkai guru. Bingkai guru yang paham tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Notes di awal sebagai pengantar dan notes di akhir sebagai penutup. Itu perlu dikuasai oleh seorang. Dalam mengajar, saya juga pernah ngajar, itu tidak semestinya seorang guru hanya datang, mengabsen, membuka buku paket, kemudian kerjakan soal di LKS, kemudian absen lagi, kemudian bel dan pulang. Seorang guru perlu ada prelude, ada pembukaan. Pembukaan ini fungsinya bukan hanya basa-basi, pembukaan ini installing insight, menginstal sudut pandang. Anak-anak, kita akan membahas ini yang mana begini. Namun dalam perspektif kita meyakini bahwa kita ini sadar bahwa Islam tidak mengenal teori kita sebenarnya monyet. Nah, namun kita perlu mempelajari ini supaya kita bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Kok perlu memahami mana yang salah, Pak? Ya, yang salah pun perlu dipahami supaya kamu bisa lebih semangat dalam memahami yang benar. Asik. Gitu. Jadi kita perspektif itu memahami sesuatu tidak untuk diinstal di kepala anak-anak, tapi untuk dijadikan, ya seorang guru itu perlu membagi anak-anaknya ibarat pikiran anak tuh laci ya. Ada laci ideologis, ada laci wawasan, ada laci informasi, perlu diatur oleh sang guru. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya masuk ke laci wawasan, malah guru ini memasukkan lacinya ke laci ideologis. Pikiran itu perlu dirapikan. Dan guru ini memiliki retorika, memiliki gaya penyampaian yang perlu memiliki itu supaya memastikan apa yang dia sampaikan itu benar-benar yang wawasan biarlah masuk ke laci wawasan, dan yang sifatnya idealisme itu masuk ke laci idealisme agar tidak berbenturan dan agar tidak berantakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dari Ustadz Edgar Hamas. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah hasanah bagi kita semua ini. Dan untuk pertanyaan sudah kami tutup ya teman-teman. Jika nanti ada yang ditanyakan silahkan bisa mengontak beliau gitu ya.
tadi udah disampaikan berbagai platform media sosialnya. Kemudian yang terakhir kepada Ustadz Edgar Mas, jikalau ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, dipersilahkan. Baik, teman-teman semuanya. Pada akhirnya, saya ingin menyegarkan lagi cara berpikir kita dan menyegarkan lagi apa yang kita pahami. Dulu kita pahami dan sebenarnya kita udah hafal, tapi begini. Ada sebuah ungkapan, the greatest secret always hidden in most like place. The greatest secret always hidden in most unlikely places. Rahasia terbesar itu justru bersemayam di tempat yang kita tidak menganggapnya. Konteksnya adalah surat yang kita hafal, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barangkali kita sudah menghafalnya sejak belasan tahun lalu. Ketika SD, ketika di TPQ, sore-sore bersama guru ngaji, kita menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ketahuilah teman-teman semuanya, itu adalah rahasia besar yang kita anggap biasa-biasa saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq merupakan surat cinta pertama Allah pada umat manusia. Dan kata perintah pertamanya adalah Iqra, bacalah, ilmuilah, pelajarilah. Kita diperintah buat belajar. Tapi ada aturan mainnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita belajar harus menjadikan Allah sebagai orientasinya. Kita belajar harus menjadikan firman Allah sebagai filternya. Iqra tanpa bismi rabbikal ladzi khalaq, jatuhnya bakal sekuler, bakal liberal, bakal ateis, bakal jauh dari Allah. Banyak orang pintar tapi jauh dari Allah, banyak. Itu kalau Iqra tanpa bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ada sebagian kita yang bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, tanpa Iqra. Itu bohong, itu dusta, itu nggak ada artinya. Dia mengagung-agungkan Allah tanpa ilmu. Dia menyembah-nyembah Allah tanpa ilmu. Itu nggak ada artinya. Bahkan kata Hasan al-Basri, dia lebih banyak menghancurkan dibanding memperbaiki. Maka Iqra ini harus selalu disandingkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah Muslim. Yang dia belajar, yang dia membaca, yang dia meneliti, yang dia mengobservasi, bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah yang menciptakan. Membacanya karena Allah, belajar karena Allah, menjadi sarjana karena Allah, menjadi S2 karena Allah, menjadi ahli karena Allah, berkarir karena Allah. Itulah Muslim. Mudah-mudahan kita bisa menyerap rahasia besar itu. The greatest secret always hidden in most unlikely places. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada Ustadz Edgar Mas atas segala materi yang disampaikan dari pagi tadi ya teman-teman hingga mau menjelang siang ini. Dan saya mohon maaf gitu ya sebagai moderator jikalau ada yang salah gitu ya, salah kata ataupun ada salah apapun di sini, dan izinkan saya menyampaikan sedikit ringkasan gitu dari materi yang tadi disampaikan beliau. Yang pertama ya ini beliau memulai dengan bahwa ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jadi teman-teman semua ketika kita berada di manapun, ketika ada di majelis apapun, silahkan kita mencatat ilmu dengan menulis. Kemudian ilmu pertama yang turun itu adalah ilmu agama. Selain ilmu yang pertama, tapi ilmu agama ini adalah ilmu yang paling utama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penting adalah kita bisa saja mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan itu secara umum. Akan tetapi kita tidak boleh melanggar syariat seperti itu, tidak boleh mempertentangkan seperti itu. Nah di sini kemudian yang harus menjadi pedoman kita ke depannya bahwa di dunia ini kita adalah sebagai artisnya gitu ya teman-teman, artis atau aktor utama dari berbagai pemeran di situ. Nah, di sini kita adalah artis atau aktornya dengan naskah utama itu berupa Al-Quran. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi gunakan Al-Quran itu sebagai
petunjuk gitu ya teman-teman. Petunjuk sekaligus sebagai penjelasan seperti itu. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oh izin bertanya Ustaz benar. Oh iya, boleh. Kira-kira untuk bukunya itu mau diterbitkan kapan ya yang dua itu? Yang ketiga itu cukup alot karena perlu saya perbaikin lagi. Tapi yang keempat yang Energy of Madinah, insya Allah dalam waktu dekat. Oh Juli oke. atau Agustus. Udah mohon doanya Mas. Ya. Siap. Iya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Wassalam.